Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Salam sejahtera buat kita semuanya. Nah, di video kali ini, saudara-saudara, kita masih membahas tentang kasus Subang ya, di mana 12 orang saksi dan menceritakan kronologi kasus Subang di hadapan majelis hakim. Sidang ke-8 kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Ibu Tuti Suartini dan putrinya Amalia Mustika Ratu, di mana hari ini kembali digelar, itu di ruang sidang Kusuma Atmaja, Pengadilan Negeri Subang pada Senin tanggal 6 bulan 5 2024. Nah, di mana sidang ke-8 tersebut dimulai sekitar pukul 10.55 WIB ya, saudara-saudara, hampir jam 11, dengan menghadirkan 12 saksi terdiri dari yaitu yang pertama Yanti Jubaidah, yang kedua Ida Mursidawati, yang ketiga Lilis Sulastri, yang keempat Yeti Mulyati. Nah, yang kelima itu ada Suparman alias Ujang. Yang keenam Dede Binkarya, ketua RT. Yang ketujuh Dadar Setiawan. Yang kedelapan Asep Rudianto, Satpam SMA. Yang kesembilan Deden Joenudin. Yang kesepuluh Didi. Yang kesebelas Sugiarto alias Dedi. Nah, yang terakhir 12 Rosidin alias Didin. Iya. Nah, lalu sidang pemeriksaan terlebih dahulu itu jaksa penuntut umum menghadirkan 4 orang saksi yang disidangkan untuk kesaksian salah satu Ida Mursidawati dan Lilis Sulastri dan Yanti Jubaidah dan Yeti Mulyawati. Nah, setelah itu ketua majelis hakim itu mengeluarkan 3 orang saksi yang lainnya, menyisakan Yati Jubaidah terlebih dahulu, ditanya seputaran apa yang diketahui Yanti Jubaidah ya, saudara-saudara, pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Nah, lalu Yanti Jubaidah itu menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu, itu dirinya setelah bangun pagi beres-beres di rumah dan mengantarkan anaknya ke PAUD. Sesampainya di PAUD, dirinya dapat telepon dari mertuanya Yosep mengatakan bahwa rumahnya acak-acakan pada waktu itu. Nah, itu juga Yanti bergegas, saudara-saudara. Bergegas pulang ke rumah menemui suaminya Yoris yang masih tidur di kamar dan membangunkannya. Lalu menelepon balik Yosep kembali juga mengatakan ke Yoris dan Yanti melalui telepon selulernya yang di loudspeaker ya, saudara-saudara, di loudspeaker memberitahukan bahwa istri dan anaknya sudah meninggal dunia. Nah, lalu Yosep mengatakan ke Yoris, "Siga nama Mamah dan Amel atas ngantunkeun." Ini bahasa Sunda ya, saudara-saudara. Nah, lalu saksi kedua Ibu Ida dihadirkan JPU ditanya hakim kedua yaitu Dr. Ardi Wijayanto SH seputar yang diketahui ya. Dan hasil BAP mengatakan di kesaksian dalam persidangan bahwa pada saat mendengarkan adanya kejadian tersebut langsung ke kamar Danu untuk membangunkan Danu yang pada saat itu masih tidur saudara-saudara. Yang mendengar informasi adanya terkait pembunuhan tersebut, Ibu Ida langsung berangkat ke TKP dan memanggil-manggil saudaranya dan keponakannya di TKP tersebut. Dan dirinya diam di bawah pohon. Duduk pada saat itu juga dirinya melihat anak pungutnya di TKP. Ditanya seputar Danu, Ida menjelaskan dengan gamblang. "Awalnya saya memanggil-manggil saudara dan keponakan saya di luar TKP, di bawah pohon duku pada saat itu sekitar pukul 7 lebih. Saya dimasukkan ke dalam kantung mayat, dibawa oleh polisi ke dalam ambulan, dan anak saya juga sesudah lama bercerita kepada saya, katanya terlibat di pembunuhan itu. Saya mendengar itu, saya langsung syok." Iya. Nah, dalam keterangan hasil BAP dan keterangan kesaksian di persidangan saat ditanya pengacara terdakwa Yosep yaitu Pak Roman Hidayat,
Ibu Ida menerangkan keterangan kesaksiannya tidak sesuai hasil BAP oleh Polda Jawa Barat. Ini keterangan tidak sesuai dengan keterangan hasil BAP Polda Jabar yang ditandatangani Ibu Ida, kata Roman kepada Ketua Majelis Hakim. Lalu sidang saksi yang ketiga JPU menghadirkan Ibu Lilis. Ditanya oleh hakim kedua, menanyakan seputar informasi yang diketahui pada waktu itu oleh Ibu Lilis. Dan Ibu Lilis memaparkan apa yang dirinya ketahui, saudara-saudara. Menurut dirinya bahwa tahu adanya pembunuhan itu, tahu dari teman anaknya yang menelpon anaknya pada waktu itu. Iya, pada waktu itu saya tahu dari anak saya dan saya langsung ke rumah saudara saya. Di sana saya melihat sudah banyak orang dan sudah banyak polisi. Saya ingin melihat jasad saudara dan keponakan saya, tapi dilarang oleh polisi, kata Lilis. Nah, selain menghadirkan saksi yang lainnya, juga sejumlah barang bukti saudara-saudara itu turut serta dihadirkan ya. Turut serta dihadirkan di persidangan mulai dari stick golf, pakaian korban, ember, gayung, juga kaos, jaket, celana yang digunakan terdakwa yang juga yang digunakan oleh para saksi. Iya. Nah, ruang sidang juga dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan tim juga dari anggota Sakurlita Pengadilan Negeri Subang, sementara kuasa hukum terdakwa yang hadir hanya 4 orang, sementara JPU hadir hanya 3 orang ya. Baik saudara-saudara, sampai sini dulu berita terkini yang bisa saya sampaikan tentang kasus Subang, sidang yang ke-8 kasus Subang, Ibu Tuti dan Amalia. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton channel ini, yang sudah support dan dukung aku di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.